Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep utang yang beranggota Sofia Nurul Ramadan NIM 110, Rifki Aji Nugroho NIM 133, Farah Ayu Anini NIM 136, Elvira Fania Ramadhani NIM 205, Retno Wulandari NIM 230. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian hutang. Dalam FASB dalam SFAJ nomor 6, hutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Prinsip utama utang yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan timbul akibat transaksi masa lalu. Yang kedua, karakteristik pendukung. Keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan berkekuatan hukum. Slide selanjutnya, faedah pengakuan. Faedah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah meningkat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu 1. Ketersediaan hukum, 2. Penerapan konsep dasar konvertisme, 3. Ketentuan substansi ekonomi transaksi, 4. keterukuran nilai kewajiban. Selanjutnya, contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi atau loss contingents yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. 1. Ketertagihan piutang usaha. 2. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk. 3. Risiko rugi atau kerusakan proprietas kesatuan usaha. 4. Ancaman pengambil alih aset oleh pemerintah. 5. Persangkutaan yang memberatkan. 6. Klaim atau pungutan yang telah diajukan. 7. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. 8. Jaminan terhadap hutang pihak lain. 9. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah terjual. Yang selanjutnya, pengukuran. Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan pasti. Yang pertama, kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Yang kedua, diskon dan premium utang obligasi. Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun kreditor. Yang ketiga, makna harga efektif obligasi. Segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang berbeda. Yang keempat, diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada berkurang atau menguap. Yang selanjutnya, kewajiban moneter dan kewajiban non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang mengorbankan suatu ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat pasti baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Yang kedua, kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Slide selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap antara terjadinya kewajiban sampai dilunasi kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentu jumlah rupiah yang harus dikorbankan, seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasin. Penilaian adalah nilai kewajiban sekarang. Dalam hal obligasi, nilai sekarang tersebut disebut nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Nilai pelunasan sekarang pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Amortisasi atau diskon atau premium merupakan proses dalam rangka penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan sekarang. Yang selanjutnya yaitu ada pelunasan.
Pelunasan adalah tindak atau upaya yang sengaja yang dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga dia bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan secara langsung disebut juga pelunasan secara yuridis, karena kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis harus melalui transaksi langsung yang benar-benar terjadi pada saat pembayaran, pengutangan, atau debitor secara yuridis bebas dari kewajiban dan secara teknis dan tuntas dapat mendebit utangnya. Pada mulanya, FASB menentukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban dalam SFAC nomor 76 paragraf 3, yaitu 1. Debitor membayar atau melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. Yang kedua, debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung hutang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Dan dapat dipastikan bahwa kreditor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran di masa mendatang yang berkaitan dengan hutang dengan penjaminan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwakilan yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu. Dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor diharuskan lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Selanjutnya yaitu transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial, barang atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Selanjutnya yaitu hutang terkonversi atau convertible, merupakan salah satu instrumen finansial. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status kewajiban dan ekuitas sekaligus. Pembebasan substantif. Disebutkan bahwa kewajiban dapat dinyatakan terlunasi dan lenyap apabila dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditor atau pengadilan. Pada mulanya, FASB melalui SFAS nomor 76 menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila debitor menaruh kas atau aset lainnya, misalnya obligasi pemerintah, yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian atau trust, dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.